perkenalkan. Yang pertama, Lorentina Manik. Yang kedua, Nada Anggreni Batubara. Dan yang ketiga, saya sendiri Putri Kristianti Brusmiring. Yang keempat, Satria Esther Ayutonang. Yang kelima, Wildasari Hasibuan. Dan yang keenam adalah Yusia Anggi Jaturi. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 membuat sebuah podcast yang berjudul Profesionalisme Guru pada Masa Pandemi. Profesionalisme guru merupakan pengertian suatu sifat yang harus ada pada seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga guru tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab serta mampu untuk mengembangkan keahliannya tanpa mengganggu tugas pokok guru tersebut. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa terkecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba. Pemerintah di belahan bumi manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup, atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka supervise para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi. Dalam keadaan pandemik saat ini, guru perlu diberdayakan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada. Melalui pemberdayaan, guru dilatih untuk mampu menciptakan kondisi profesional dalam menjalankan tugas dan perannya. Hal ini sangat mendukung terlaksananya kemajuan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Dengan pemberdayaan guru, diharapkan sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik serta manakala pembelajaran di sekolah sebelum daring. Sekolah perlu melatih para guru untuk memiliki beberapa kompetensi, yaitu seperti kompetensi penguasaan literasi dan iptek, kompetensi keterampilan pengelolaan kelas, dan kompetensi komunikasi dan sosial. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai profesionalisme guru pada masa pandemi. Pertanyaan pertama, seperti yang kita ketahui, ada saja guru yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Sebagai calon guru di masa yang akan datang, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yosi. Tadi Yosi bilang masih ada banyak atau guru yang tidak melakukan keprofesionalnya dalam seorang mengajar, begitu kan saudara Yosi? Di masa pandemi itu, Yos. Iya. Memang di masa pandemi ini memang sulit untuk kita selaku sebagian guru, karena di sini guru juga dia diajarkan untuk bersabar, karena saya sudah lihat bagaimana seorang siswa sekarang jadi tak acuh dalam mengerjakan PR-nya, karena sekarang siswa udah malas karena banyak alasan yang mereka lakukan. Tapi yang saya lihat di kampung saya, profesi guru itu masih terjalan dengan bagus, karena masih ada yang guru-guru yang masih ke rumah-rumah untuk mengajar, karena ada sebagian siswa yang tidak punya handphone gitu. Karena saya, sebagai yang kita ketahui itu, tugas guru yaitu mendidik, mengajar, dan membimbing. Dan untuk melakukan itu, menurut saya sih dalam masa COVID ini, guru itu masih bisa mengajar dengan sesuai profesinya. Saya pikir di masa pandemi ini profesionalisnya guru masih bagus. Terima kasih. Kalau menurut saya, apabila seorang guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin itu adalah sebuah tidak profesional lagi. Karena guru itu harus menjalankan tugasnya secara profesional dan harus membedakan mana tugas yang lebih penting dan mana tugas yang tidak penting. Seperti masa pandemi saat ini, kita tidak dapat mengatakan bahwa seorang guru itu tidak profesional.
karena banyak guru yang mengusahakan untuk mengetahui bagaimana mengimplikasikan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran daring pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, seperti di tempat saya, apabila di sekolah negeri, siswa itu datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas dan di hari itu juga guru akan memberi tugas kepada siswanya. Sedangkan di sekolah swasta mungkin siswanya sudah mempunyai telepon genggam sehingga gurunya akan mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp, Classroom, ataupun dengan menggunakan metode yang lain. Dan apabila siswa tersebut tidak mempunyai handphone, maka guru itu akan memberikan waktu kepada siswanya untuk mengumpulkan tugas ke sekolah. Terima kasih. Pertanyaan kedua, sebagai calon guru di masa yang akan datang, menurut Anda, bagaimana cara kita meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia? Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia itu, kita kan sebagai calon guru gitu ya, peningkatkan kualitas itu bisa dari, kalau guru-guru itu bisa mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain, biar kita mengetahui konsep dari ke sekolah yang lain, mengadakan hubungan dengan wali siswa. Kalau cara meningkatkan materi, peningkatan dalam pemakaian metode, selalu berorientasi pada tujuan, tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja, mempergunakan sebagai metode sebagai suatu kombinasi. Kalau menurut saya seperti itu. Baiklah, mungkin karena saudara Wilda sedang bermasalah dalam jaringan, jadi saya mau menambah jawaban dari Nada. Menurut saya yaitu memahami tuntutan standar profesi sebagai guru, kedua mematuhi kode etik, yang ketiga mencapai kualifikasi dan kompetisi di permasyarakatan, yang keempat mengembangkan etos kerja atau budaya kerja, meningkatkan keterampilan mengajar,
Dan yang terakhir itu kode etik sebagai acuan. Dan yang terakhir kode etik sebagai acuan mendidik. Kalau menurut saya kan untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu di Indonesia, misalnya kan setiap guru itu juga harus memiliki memiliki apa namanya, ikatan sama siswanya juga itu harus baik. Misalnya kan guru itu seperti yang kita lihat sekarang kan, guru itu kebanyakan udah menuntut buat ini buat itu, seakan-akan siswa itu juga tertekan gitu. Jadi proses pembelajaran juga kadang gara-gara gurunya terlalu menuntut tanpa tahu gimana potensi siswanya. Kan setiap siswa itu punya potensi yang berbeda-beda. Mungkin harus disuruh dengan cara gini baru siswanya bisa dapat mengerti. Itu juga sangat penting kalau untuk meningkatkan mutu belajar. Karena ya kan siswa juga punya mental yang berbeda-beda. Sebaiknya kan guru sama siswa itu mempunyai ikatan yang cukup baik lah. Misalnya kan kalau siswa yang si A gak bisa dikasarin, berarti gurunya harus baik-baik lah ngasih saran atau ngasih apa. Kalau menurut saya untuk meningkatkannya lagi, guru juga harus pintar-pintar buat kreasi gimana cara belajar yang baik, gimana cara membuat agar siswanya lebih menarik sama pelajaran itu. Kalau menurut saya sih gitu. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, bagaimana cara agar pembelajaran berlangsung dengan cara efektif? Menurut saya untuk pembelajaran yang efektif pada masa pandemi saat ini itu tergantung pada gurunya. Gurunya harus menyesuaikan bagaimana metode pembelajaran yang benar kepada siswanya dan menggunakan inovasi yang kreatif agar mendorong motivasi kepada siswanya untuk lebih giat lagi belajar. Seperti guru memberikan teori pembelajaran lebih dahulu kepada siswanya, seperti memberikan modul ataupun seperti memberikan video dengan cara mengirimkan video dari YouTube ataupun dengan video yang dibuat oleh gurunya tersendiri. Maka setelah itu gurunya akan dapat memberikan tugas kepada siswanya. Tapi yang kita ketahui pada saat ini mungkin ada beberapa guru yang mungkin hanya memberikan tugas saja kepada siswanya, tetapi tidak memberikan pembelajaran kepada siswanya. Maka karena hal inilah banyak siswa yang merasa bosan saat mengadakan pembelajaran daring. Maka dari itu guru harus tahu bagaimana cara memotivasi siswa tersebut agar siswa tersebut dapat menikmati pembelajaran daring secara menyenangkan dan siswa tersebut tidak bosan. Terima kasih.
Tadi kan Anda mengatakan dengan cara mengirim video. Kan belum tentu semua siswa menonton video tersebut. Mungkin ada juga yang tidak menonton video tersebut dan mengabaikannya. Bagaimana cara Anda agar video tersebut ditonton oleh para siswa? Kalau dari pengalaman saya sendiri dari adik saya, guru tersebut mencantumkan soal di dalam video tersebut dan jawabannya ada di video tersebut juga. Maka dari situ kita akan mengetahui apakah siswa tersebut menonton video yang telah dikirimkan guru tersebut. Dan di situ kita juga dapat meminta bimbingan dari orang tua siswa tersebut. Terima kasih. Itu mungkin kita sebagai seorang guru harus mendalami karakter dan mengetahui permasalahan dari siswa kita sendiri. Mungkin kita mengetahui ada beberapa orang tua dari siswa kita, mungkin orang tuanya sibuk untuk bekerja. Maka dari itu mungkin kita akan memberikan pengawasan lebih kepada anak tersebut. Dan seperti contohnya mungkin dari pengalaman saya yang saya lihat dari adik saya, mungkin saat mengerjakan soal ada beberapa kesalahan dan kesalahan itu cukup fatal, seperti diberikan 10 soal tapi yang salah itu ada 5 soal. Maka guru itu akan meminta siswa tersebut mengulang dan mengerjakan kembali soal tersebut. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Apakah pembelajaran daring pada saat ini dapat dikatakan efisien? Menurut saya, penilaian yang dilakukan penilaian guru terhadap muridnya di masa pandemi ini kurang efektif. Karena kan pasti semua murid ini kalau dikasih soal lah gitu kan, dikasih soal 10 gitu kan, yang dikasih soalnya itu pasti di internet tuh ada semua jawabannya. Jadi murid itu kayaknya nggak penting lagi belajar. Jadi murid itu merasa nggak butuh belajar lagi. Kan semuanya, apalagi kalau udah ujian gitu kan, semuanya udah ada di jawaban di internet. Baru kalaupun ngabsen pasti kan pakai Google Form tuh rata-rata guru ngasih. Itu kan juga nggak ada yang belajar. Google Meet-nya juga semuanya pada off cam gitu kan. Jadi nggak ada yang dengar gitu. Paling nggak dengar mereka pun melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi kalau saran saya sih sebagai guru itu karena di masa pandemi ini kan memang susah gitu kan daring. Jadi kalau saya rasa sih
guru itu lebih baik datang ke rumahnya murid gitu. Misalnya kan membatasi siswa yang hanya 5 orang muridnya, satu guru, diganti sesi. Biar pembelajaran tuh berlangsung secara efektif. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan yang lain? Kalau menurut pengalaman saya sih sama kayak saudara Nada. Kan pada daring-daring sekarang kan siswa jadi kurang mandiri. Dalam mengerjakan soal harus tergantung ke internet. Kadang juga pas kalau ketika ujian, walaupun misalnya kan dibuat waktunya dalam mengerjakan satu soal berapa detik, siswa juga kadang dibantu sama orang tua atau keluarga atau kakak. Jadi siswa itu dalam pembelajarannya juga jadi kurang mandiri. Belajar juga udah asal-asalan. Kalau saran saya sih kan, kalau seperti yang saya lihat, di sini udah ada guru yang gitu membuat muridnya sesuai lokasi rumah. 10 orang satu daerah. Terus gurunya datang menghampiri gitu 1 kali dalam seminggu. Terus soalnya, tugas-tugasnya, guru juga di situ udah menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Menurut saya sih seperti itu juga udah termasuk efektif daripada sama sekali langsung daring aja semua, nggak ada pertemuan entah sekali seminggu. Kalau menurut saya udah bisa lah gitu, udah efektif. Karena daring-daring gini banyak siswa yang nggak mandiri, udah terlalu malas lah belajarnya. Pikirannya kan nggak ada hukuman, nggak ada apa, ngapain dikerjakan. Jadi gitu. Baiklah teman-teman, adapun kesimpulan dari perbincangan tadi adalah peran guru di masa pandemi saat ini dituntut melaksanakan banyak peran tambahan, seperti memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademis dan non-akademis serta mempersiapkan materi dan hasil evaluasi pembelajaran. Guru profesional di masa pandemi COVID-19 saat ini adalah guru yang memahami dan mampu menggunakan berbagai media atau aplikasi pembelajaran online untuk anak didik. Dalam keadaan pandemik saat ini, guru perlu diberdayakan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada. Sekolah perlu melatih para guru untuk memiliki beberapa kompetensi seperti kompetensi menguasai literasi dan iptek, kompetensi keterampilan pengelolaan kelas, dan kompetensi komunikasi dan sosial. Adapun cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah meningkatkan potensi guru, meningkatkan percakapan guru, dan meningkatkan kemampuan guru. Adapun cara seorang guru untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara menentukan metode pembelajaran yang tepat, seperti menggunakan metode yang menyenangkan, berinovasi, dan penuh kreativitas. Dengan metode ini dapat meningkatkan dan mendorong anak-anak terbangun motivasinya dalam belajar. Baiklah, demikian podcast dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.